Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa-mahasiswi Universitas Buka dimanapun kalian berada. Pada aktivitas ke-10 ini kita akan belajar tentang konsep basis data terdistribusi, di mana basis data terdistribusi ini artinya data dapat disimpan pada beberapa tempat atau set. Setiap tempat diatur dengan suatu namanya DBMS atau Database Management System. Basis data terdistribusi adalah sebuah basis data tunggal yang tersebar secara fisik di seluruh komputer di beberapa lokasi yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi data, di mana dalam artian basis data tersebut harus terhubung dengan jaringan komunikasi data untuk dapat mengakses database tersebut. Ini adalah konsep atau gambar dari database centralization, di mana ini terpusat, sedangkan distribusi ini tersebar di beberapa aplikasi. Kemudian distribution computing system yaitu sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang sifatnya otonom, tidak harus homogen, yang saling terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerja sama dalam melakukan tugasnya masing-masing. Distribusi database itu adalah suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Ini adalah gambar dari sentralisasi database, di mana ada database, ada program 1, 2, dan 3. Kemudian ada namanya arsitektur with central database, di mana ada communication network, ada set 1, ada database-nya, set 2, set 3, dan set 4. Kemudian ini adalah network arsitektur with distributed database, di mana set 1 ada database dan terdiri dari beberapa database. Kemudian set 2 ada database-nya, set 3 ada database-nya, dan set 4 ada database-nya. Adapun tipe basis data terdistribusi, yang pertama itu tipe homogen dan heterogen. Homogen yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, sedangkan heterogen yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda baik relasional ataupun non-relasional. Kemudian ada arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif. Yang pertama client server, collaboration server. Client server yaitu suatu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, di mana sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72 ini. Di sini ada query, ada client-client, kemudian ada server-servernya. Collaboration server itu adalah arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server. Nah, ini adalah gambarnya ketika ada query tidak boleh mengakses beberapa server. Kemudian penyimpan data pada sistem terdistribusi, yang pertama ada fragmentasi dan replika, di mana fragmentasi ini adalah terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragment yang lebih kecil dan mengirim fragment pada beberapa tempat. Ini contohnya gambar ada fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal adalah data dipisah dan didistribusikan ke beberapa server berdasarkan baris, sedangkan fragmentasi vertikal itu data dipisah dan didistribusikan beberapa server berdasarkan kolomnya. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi yaitu replikasi, yaitu bahwa kita dapat menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen ke dalam relasi. Contoh ada relasi 1, 2, 3, dan 4, ada set A dan set B. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi atau motivasi untuk replikasi, yang pertama meningkatkan ketersediaan data, yang kedua evaluasi query yang lebih lanjut. Untuk mengubah data terdistribusi, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama synchronous verification, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi, transaksi commit. Kemudian ada asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodiknya. Ini adalah tugas 2, di mana ada relasi atau ada IRD di dalamnya, kemudian mahasiswa diminta untuk
menggambarkan IRD tersebut atau mengimplementasikan IRD tersebut ke dalam aplikasi SAM, MySQL, kemudian dengan MariaDB. Ini ada di mana saat di kampus tersebut ada beberapa entitas dalamnya, ada pasien, ada dokter, dan sebagainya. Untuk pembahasan tugasnya, langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yang pertama mahasiswa menginstal SAM-nya, kemudian pada aplikasi SAM Control Panel, Apache dan MySQL diaktifkan atau diklik start, kemudian masuk ke PHP MyAdmin dengan mengklik admin, kemudian membuat database dengan nama tugas 2. Yang selanjutnya yaitu ketika kita sudah membuat database, mahasiswa membuat tabelnya berdasarkan IRD dari static kasus yang diberikan. Yang pertama ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian setelah itu pada saat membuat tabel, mahasiswa diminta untuk membuat field tabel dengan atribut pada setiap entitas yang mana mahasiswa akan menentukan tipe data, panjang data, dan kunci pada data baik primary key maupun foreign key. Selanjutnya, setelah tabel dibuat, maka mahasiswa dapat menginputkan data pada tabel tersebut dengan cara menjalankan tabel tersebut. Yang terakhir yaitu mahasiswa dapat membuat relasi antar tabel dengan menu desain. Setelah mahasiswa mengerjakan tugas, mahasiswa diwajibkan untuk memberikan laporan hasil praktikumnya yang berisi yang pertama perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktek yang dilakukan, hasil praktek yang telah dilakukan, kemudian kata-kata penutup. Batas waktu pengumpulan tugas baik dari tugas 1, 2 maupun 3 yaitu hari Senin 1 Desember 2025 pukul 25.39. Saya selaku tutor mengingatkan mahasiswa untuk dapat mengumpulkan tugas. Apabila salah satu tugas tidak dikumpul, maka nilai akan terancam tidak lulus. Tetap semangat, selamat belajar.